pembelajaran kita hari ini Quran hadis. Namun sebelum pelajaran Bapak mulai, Bapak minta ada salah satu orang yang memimpin doa untuk doa kita bersama. Silakan Sasa. Marilah teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa kita tadi, pelajaran kita hari ini nanti berjalan dengan lancar. Selanjutnya sebelum Bapak mulai, Bapak mau absen dulu. Semuanya ada yang hadir? Ada yang tidak hadir? Ada ya. Berapa orang yang tidak hadir? Tiga. Oke. Atas nama Aurel Dwi Anggreni, kemudian Minara Zumirotin, ya, Nur Aisyah. Bisa 3 orang ya. Ya Pak. Baik, anak-anak sekalian, pada materi kita hari ini yaitu terkait dengan hukum bacaan maktobibi. Ya, yang akan sama-sama nanti kita bahas dan kita lihat. Bapak sudah menyiapkan slide-nya, nanti bisa sama-sama kita belajar. Nah, sebelum masuk, Bapak ingin dulu kita ada kalimat. Kalimat ini adalah kalimat penyemangat yang sering kita dengar, kita lantunkan, yaitu manjada wajada. Coba kita sama-sama sebut dulu. 1, 2, 3. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Jadi belajar itu harus diniatkan dengan cara sungguh-sungguh supaya apa yang kita pelajari itu menjadi berhasil. Seperti kata mutiara ini, manjada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh itu pasti akan dapat, pasti akan berhasil. Kemudian, nah ini ada lagi. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buaya hingga liang kubur. Maknanya apa? Artinya belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Mulai dari kita kecil, dari buaya ibu, kita sudah diajarkan untuk belajar menuntut ilmu sampai nantinya kita masuk ke alam kubur. Paham ya? Nah, baik, kita akan masuk ke materi kita. Nah, ini materi kita tajwid. Pengertian tajwid itu apa? Pengertian tajwid itu menurut bahasa adalah memperindah sesuatu. Jadi membaca Quran itu supaya memperindah dengan tajwid. Makanya membaca Al-Quran itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi membaca Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jadi membaca Quran harus dengan kaidah tajwid. Yang kemudian menurut istilah, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang membaca Quran dengan tajwid itu akan indah bacaannya dan akan baik. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran itu salah, maka berdampak pada salahnya maknanya. Paham ya? Jadi baca Quran itu harus sesuai dengan kaidah tajwid sehingga tidak menyalahi makna dari ayat yang dibaca. Paham ya? Paham. Baik.
Yang akan kita pelajari adalah hukum bacaan mat tobi'i. Apa pengertian mat? Mat secara bahasa adalah tambah. Menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suatu huruf yang wajib dipanjangkan. Itu pengertian hukum mat. Paham ya? Sambil dicatat. Ya, sambil dicatat supaya paham. Jadi mat secara bahasa adalah tambah. Menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Itu pengertian mat. Ya. Supaya membaca kita itu harus tidak salah. Karena banyak orang yang dia membaca itu menurut dia benar, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Ini. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian matobi'i yang di bawah. Matobi itu secara bahasa memiliki arti alami atau biasa, yakni tidak lebih maupun tidak kurang. Matobi juga dikenal dengan istilah mat asli atau asal mula suatu kejadian. Nah, ini. Jadi matobi itu paling banyak di Quran, banyak sekali membaca matobi. Nanti insya Allah kita akan lanjutannya nanti ada di depan. Lanjutannya nanti ada materinya selanjutnya. Oke, kita lanjut. Cara membaca matobi'i. Bagaimana cara membaca matobi'i? Yaitu dipanjangkan dengan 2 harokat atau 1 alif. Yaitu cara membacanya matobi'i ini dipanjangkan dengan 2 harokat atau 1 alif. Ya, 2 harokat 1 alif. Coba kita lihat. Apa nanti contohnya, nanti kita akan lihat. Nah, huruf matobi'i. Ada berapa huruf matobi'i? Nih, huruf matobi'i itu ada 3. 1 ya, 2 3 alif. 3 ini yang menjadi hukum bacaan matobi'i. Paham ya? Ini 3 ini. Kenapa 3? Memang dari sananya. Jadi nanti ada ciri-cirinya matobi'i itu supaya kita nanti paham. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Paham ya? Baik. Nah, ini ciri-ciri hukum bacaan disebut matobi'i. Ambil dicatat dulu. Yang pertama ada alif sukun setelah harokat fathah. Ada alif sukun setelah harokat fathah. Cirinya. Kemudian ada waw sukun setelah harokat dhammah. Kemudian ada ya sukun setelah harokat kasroh.
Nanti siapkan Qurannya. Kita nanti akan membaca Quran supaya nanti tahu di mana hukum baca matobitinya. Ya, sudah? Baik. Nah, contoh hukum bacaan mat tabi'i. Kita lihat contohnya. Yang pertama tadi alif sukun setelah harokat fathah. Apa contohnya? Nih. Asalnya salama. Ketika dia ada hukum bacaan mat tabi'i, maka yang lamnya ada alifnya nambah. Menjadi apa? Salah. Coba 1, 2, 3. Salama. Ya, salama. Yang semula salama menjadi salama. Di mana hukum bacaan mat tabi'inya? Di lam. Ada nambah alif sukun berharokat fathah. Paham ini? Paham. Tulis contohnya, ditulis biar tahu. Salama menjadi salama. Contoh yang kedua, nih. Contoh yang kedua, waw sukun setelah harokat dhammah. Waw sukun setelah harokat dhammah. Contohnya, nih. Joluma menjadi joluma. Akan ditulis. Semula joluma karena dia ada mat tabi'i berubah menjadi joluma. Coba kita baca dulu yang hukum baca mat tabi'inya. 1, 2, 3. Saluma. Yang mana hukum baca mat tabi'inya? Yang lu. Karena ada waw sebelumnya berharokat dhammah. Itu ciri yang kedua. Oke. Kita lihat ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, ya sukun setelah harokat kasroh. Ya sukun setelah harokat kasroh. Apa contohnya? Nah ini, rohimu menjadi rohim. Silahkan ditulis. Rohimu menjadi rohim. Coba kita baca lagi yang hukum bacaannya. Wahid isnani salasa. Rohimu. Yang mana hukum bacaannya? Lagi. Apa? Ya sukun berharokat kasroh. Paham ketiga contoh ini? Paham. Nah, nanti kita akan baca Quran dan mencari hukum bacaan mat tabi'i di dalam ayat tersebut. Nah, sekarang tugas kalian adalah ini tugasnya, membacakan satu ayat dalam Al-Quran. 2. Menyebutkan hukum bacaan mat tabi'i yang ada di dalam ayat tersebut. 3. Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan disebut hukum bacaan mat tabi'i. Baik, buka Qurannya surah Al-Ma'un. Tugasnya di situ.
Kita lihat, ini Bapak ada juga tampilkan di slide. Nah, di surah Al-Ma'un. Bapak ingin ada siswa yang bisa membacakan satu ayat dan bisa menyebutkan hukum bacaannya. 7 ayat. Ya, kita lihat di mana hukum bacaan matobi'i sesuai dengan ciri-ciri bacaan hukum bacaan matobi'i. Ayat yang pertama, siapa yang bisa membaca? Saya, Pak. Ya, Salsa silakan. Alhamdulillah. Oke. Tolong satu, siapa yang bisa membacakan ayat pertama surah Al-Ma'un? Saya, Pak. Ya, silakan Salsa baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagus. Siapa yang bisa menyebutkan di mana hukum baca matobi'i di ayat pertama? Ya, di mana? Ayatnya yang mana? Yang alladzi, yaitu ya sukun berharokat kasroh. Oke, paham ya? Ayat kedua, siapa yang bisa membaca? Silahkan, nyari-nyari bacanya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silahkan, Din. Bazalika. Apa ciri-cirinya? Ha. Oke. Ayat ketiga, siapa yang bisa membaca? Ya, silahkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri ayat ketiga? Nah, silakan. Yang ala, apa ciri-cirinya? Ya, alif sukun setelah harokat fathah. Oke, bagus sekali. Ayat keempat, siapa yang bisa menyebutkan? Bacakan, ya silakan. Fawailul lil musallin. Nah, sekarang kita lihat, ada tidak hukum bacaan di sana? Siapa yang tahu? Ada apa enggak? Ya, ada tidak hukum bacaan matobi'i di sana? Siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Alladzina hum 'an shalatihim sahun. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Silakan. Alif sukun setelah harokat fathah. Oke, sholat, sholalah. Ayat ke-6. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Bagus. Siapa yang bisa menyebutkan hukum bacaan matobi'inya? Oh, berdua, satu aja nih. Silakan. Alladzi. Apa ciri-cirinya? Ya, yang sukun setelah harokat kasroh. Oke, ayat terakhir. Siapa yang bisa baca? Silakan. Wa yamna'unal ma'un. Siapa yang bisa menunjukkan ciri-cirinya? Ya, silakan. Apa? Yang na'u. Apa ciri-cirinya? Waw sukun setelah harokat doma. Ya, waw sukun setelah harokat doma. Baik, semua kalian sudah bisa membaca dengan baik, menyebutkan hukum bacaan dan ciri-cirinya. Nah, Bapak ingin kita baca dulu sama-sama surah Al-Ma'un ini supaya lebih paham, lebih mengerti bersama-sama ya. Kita sama-sama. Mulai dari bismillah. Wahai isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, lanjut. Oke, terus.
bisa membaca dengan benar, menyebutkan hukum baca matobi'i dan menyebutkan ciri-cirinya. Ya, nah, kita lanjut. Nah ini, Bapak ada membuat sebuah permainan ya yang sudah Bapak siapkan materinya, bahan-bahannya ini. Nih, bahan-bahannya sudah Bapak siapkan. Ya, ini metode kapsor atau potongan-potongan kartu. Kita menyebutnya potongan kartu, kita menggunakan potongan-potongan kertas. Ya ini ya. Nah, kalian sudah bawa ya kertas karton yang Bapak minta ya? Kertas karton berwarna putih, gunting, lem kertas, dan spidol berwarna hitam. Paham ya? Nah, ini nanti akan kita gunakan. Cara kerjanya adalah, baik anak-anak. Selanjutnya masih hukum baca matobi'i, tapi kita akan menggunakan permainan, yaitu permainan menggunakan metode kapsor. Ya, P5 kita ini. Ingat P5 kemarin ya? Nah, ini. Jadi P5 kita ini gunakan kertas bahan-bahannya ini. Kemarin Bapak sudah menyuruh kalian membawa kertas karton. Sudah bawa ya? Sudah. Ya, bahan-bahannya adalah kertas karton berwarna putih, gunting, lem kertas, spidol berwarna hitam. Siap bermain? Siap. Kita ingat dulu tepuk P5. Ingat tepuk P5? Ingat. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini adalah nanti kalian diajak untuk bermain bersama-sama, bergotong royong, saling bahu-membahu supaya hasil kerjanya tercapai. Baik, mari kita mulai permainan. Baik anak-anak, kalian sudah membagi kelompok, masing-masing kelompok ada yang 3, ada yang 5, ada yang 4. Oke. Tugasnya adalah kita menyusun seperti menyusun apa puzzle ya. Nah, ini menggunakan potongan-potongan kertas. Ya, ini sudah Bapak siapkan materinya. Ada contohnya to'a mil miskin. To'a mil miskin ini ada kalimatnya di dalam sini. Ya, sudah yang sudah Bapak potong. Tugas kalian adalah menyusun kembali kalimat to'a mil miskin ini di kertas karton masing-masing. Sama seperti bentuknya ini. Paham ya? Paham? Oke. Bapak akan manggil ketua kelompok, ketua tim untuk memilih. Nanti kita kepingsut di sini dulu. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 saya panggil dulu ke depan ketua kelompoknya. Silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 2. Beri tepuk tangan. Sekarang kalian gunting batu kertas tapi sekali. Yang menang dapat kesempatan untuk memilih. Silakan. Mulai. Ya. Silakan kembali kelompok 2. Pilih yang mana mau dipilih. Sini silakan. 5. Ya. Cepat. 5. Coba Pak, pastikan 5 mana? 2, 3. Oke, sisanya berarti kelompok 2. Jangan mulai dulu, kita akan mulainya bersama-sama. Ini. Oke, saya panggil ke depan kelompok 3 dan 4 ketua timnya. Silahkan ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4. Silakan maju. Silakan gunting batu kertas sekali. Mulai. Ya, nah, silakan dulu. Silakan kelompok 4 memilih katanya. Berapa? 5. 2. Nih.
jadi 5. Oke, sudah ya. Berarti ini sisa untuk kelompok 3. Nah, oke, materi kalian sudah Bapak siapkan di meja. Jadi masing-masing kalian ada saling bantu-membantu, ada yang mencari, ada yang bagian mengelem supaya rapi. Paham ya? Kelompok 1 dan 2 mengambil potongan kertasnya di sini, jangan ke sebelah sini. Kelompok 3 dan 4 mengambil potongan kertasnya di sini, jangan ke sini. Paham ya? Saya taruh. Oke, sebelum kita mulai, kita tepuk P5 lagi sekali biar semangat. Tambah semangat, tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Yang bagus dan yang cepat itu yang Bapak nilai nanti tergantung kerapian dan cepatnya dengan kalimatnya yang benar. Ya, nanti yang sudah kasih masing-masing di atas kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 di spidolnya Bapak pinjam. Ya. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Silakan mulai. Ya. Ya, diurutkan berdasarkan itu. Nanti di ujungnya dikasih bingkai yang kayak kemarin. Ya. Di ujung kartonnya dikasih bingkai seperti kemarin. Dikasih bingkai seperti kemarin. Jangan tertukar, kasih bingkai kayak kemarin. Pasti ada. Lihat ke sebelah sana tuh mungkin tertukar. Kalau nggak ada di sini, cari di sana. Yang sana cari ke sini. Yang ini kalau nggak ada, cari ke sini. Atau ini cari ke sana. Karena pasti ada. Rapi-rapi, yang dinilai kerapiannya, kebersamaannya. Ini mana? Serapi-rapi mungkin.
Sisa 4 menit. Tiga menit. Karya hasil dari kelompok 1 tentang hukum bacaan Maturidi sudah berhasil diselesaikan dalam metode Cartshort. Hasilnya seperti ini. Ya, ini hasil karya dari kelompok 2 hukum bacaan Maturidi menggunakan metode Cartshort. Ini hasilnya. Ya, ini hasil karya dari kelompok 3 hukum bacaan Maturidi menggunakan metode Cartshort. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasil karya dari kelompok 4 hukum bacaan Maturidi dengan menggunakan metode Cartshort. Ini hasilnya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan permainan kita, yaitu metode Cartshort dengan menggunakan potong-potong kertas hukum baca Maturidi. Tadi semua kelompok sudah presentasi dengan bagus dan sudah mendapatkan hasil yang bagus.
harapan Bapak tugas itu menjadi inspirasi kita ke depan, bahwa dari bahan-bahan bekas itu bisa sangat bermanfaat apabila kita melakukannya dengan bagus, ya. Nah, kita lihat ini kesimpulannya adalah, bahwa hukum baca maqabihi merupakan salah satu pembahasan ilmu tajwid yang harus dipahami oleh setiap pembaca Al-Quran. Kesalahan panjang atau pendek dalam membaca Al-Quran dapat merubah arti atau maknanya. Paham semua? Sebelum Bapak tutup, kita tepuk P5 sekali lagi. Semangat. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Baik. Yang perlu kita ingat adalah tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik, terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu di minggu akan datang di pelajaran yang terbaru. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.